Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari yang mulia ini selaku khotib saya akan menyampaikan khutbah sederhana dengan judul Zikrul Maut atau mengingat mati. Kita oleh ajaran agama kita sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat kematian. Bahkan kita disuruh untuk sering-sering setiap hari mengingat tentang kematian. Sebab kematian itu adalah sebuah kepastian yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi makhluk-makhluk yang lain semacam malaikat, setan, jin, binatang, tumbuhan, semua akan mengalami kematian. Yang tidak akan mati hanya satu, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua melalui Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat pasti memiliki batas hidup atau ajal. Maka apabila telah datang ajal kepada mereka, niscaya tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan sekalipun hanya sesaat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah ini berarti bahwa kematian itu pasti akan dialami oleh kita semua, dan bahwa kematian itu bukan berdasarkan karena umur tua, bukan berdasarkan karena sakit, tapi mati itu berdasarkan jadwal. Maka kita lihat saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, bahkan mungkin saudara yang ada dalam keluarga kita. Ada di antara mereka yang umurnya sudah tua, sakit-sakitan bertahun-tahun, akan tetapi mereka diberi umur panjang, tidak mati-mati. Hal ini disebabkan karena memang belum jadwalnya. Ada juga saudara-saudara kita di sana hanya terkena penyakit kecil, semacam masuk angin, berangkat dari rumah mungkin masih sehat walafiat, berangkat ke ladang terkena masuk angin, mati, sudah ada kabar ia meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena memang sudah jadwalnya. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang sehat walafiat, tidak sakit sedikit pun, terdengar berita si A meninggal dunia tanpa diawali oleh sakit sedikit pun. Kenapa begitu? Hal ini sekali lagi karena memang sudah jadwalnya. Kalau kita lihat sejarah Nabi Daud alaihi salam, beliau meninggalkan dunia ini, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau tanpa sakit sedikit pun. Ia terkenal sebagai seorang nabi yang sangat cemburu kepada istrinya. Setiap kali ia keluar dari rumah, mesti istrinya harus ada di dalam rumah. Kemudian pintu-pintu yang ada di rumah itu dikunci rapat oleh Nabi Daud alaihi salam, dan kuncinya pun dibawa oleh Nabi Daud. Pada suatu hari dikisahkan Nabi Daud alaihi salam pergi pamitan kepada istrinya. Istrinya ditinggal di dalam rumah, semua pintu-pintu dikunci dan kuncinya dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam.
Belum jauh dari rumah, istrinya terheran-heran. Kenapa? Karena di dalam rumah Nabi Daud ada seorang lelaki yang berdiri. Maka sang istri berpikir, laki-laki ini siapa? Dan ia masuk lewat mana? Bukankah suamiku telah mengunci rapat semua pintu yang ada di rumah ini? Kenapa ada laki-laki yang masuk? Pasti hal ini nanti akan dicurigai oleh suamiku, dan jika suamiku tahu, pasti dia akan marah kepadaku. Tak lama dari itu Nabi Daud alaihi salam pulang. Dibukalah pintu. Sampai di dalam, Nabi Daud pun melihat ada seorang laki-laki asing di dalam rumahnya. Maka Nabi Daud bertanya, "Wahai laki-laki, kamu ini siapa?" Si laki-laki itu menjawab, "Aku adalah utusan Allah yang aku tidak pernah takut kepada siapapun. Aku tak takut dengan raja, aku tidak takut dengan bala tentara. Siapapun yang akan aku cabut nyawanya, ia pasti akan mati." Maka Nabi Daud alaihi salam tahu, berarti engkau malaikat Israel. Iya, jawab Israel. Kenapa engkau ke sini? Jawab Israel, hari ini adalah jadwalmu, di mana aku harus mencabut nyawamu. Maka Nabi Daud alaihi salam yang mengucapkan, kalau begitu selamat wahai malaikat Israel, silahkan cabut nyawaku. Maka pada saat itu pula Nabi Daud alaihi salam langsung tiduran di tempat tidurnya, dan pada saat itu juga ia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dalam keadaan sehat, tidak sakit sedikit pun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini mengandung pengertian bahwasanya orang yang dicabut nyawanya oleh Israel tidak selamanya harus diawali oleh rasa sakit, dan tidak selamanya harus menunggu tua. Yang ditunggu adalah jadwalnya. Tinggal kita ini jadwalnya kapan, kita tidak tahu sama sekali. Yang tahu hanya Allah dan malaikat Israel. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya mati itu bukan akhir dari kehidupan. Kematian hanya berpindahan alam, dan yang namanya mati itu hanyalah mufaraqatur ruh anil badan, perpisahan antara ruh dengan badan. Manakala badan kita yang terdiri dari kepala, kaki, tangan, dan lainnya terlihat hidup, terlihat bisa bergerak, terlihat bisa makan, bisa begini dan bisa begitu, itu disebabkan karena di dalam tubuh kita ada ruhnya. Tapi manakala ruh telah terpisah dari badan kita, sekalipun mata kita melotot, pasti gak akan bisa melihat. Sekalipun tangan dan kaki kita masih sehat, pasti gak bisa berjalan, dan kita gak akan bisa bekerja. Kenapa? Ruh sudah terpisah dari badan. Ketika hal itu mengenai diri seseorang, itulah yang sering kali kita sebut dengan mati. Sesungguhnya yang mati itu adalah tubuhnya, sementara ruh oleh Allah diciptakan untuk hidup abadi kekal selama-lamanya. Maka manakala kita hari ini mengatakan saudara kita meninggal, kita menyatakan bahwa keluarga saya ada yang telah mati, sesungguhnya mereka belum mati. Mereka hanya berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh atau alam kubur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang namanya orang telah berpindah alam, di alam akhirat sana, bukan berarti dia mesti bahagia hidupnya. Di antara kita ada yang diberi nikmat kubur, yaitu kebahagiaan di alam kubur sana.
Tapi ada juga yang diberi siksa kubur, kesengsaraan di sana, dan itu tergantung dengan kita masing-masing, iman apa tidak, beramal soleh atau tidak. Manakala kita beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan kepada orang itu ia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di alam sana. Tapi siapa yang ia senantiasa berhati munafik, ia senantiasa beramal yang tidak baik, niscaya di sana kehidupannya bukan bahagia, tapi sebaliknya adalah kesengsaraan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini, yaitu hari akhirat, maka mulut-mulut mereka akan kami tutup, kami kunci, kami bungkam, sedangkan tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa saja yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di hari akhirat nanti ada perhitungan, ada pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada yang lepas dari pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan mulut yang hari ini pandai bicara, lidah yang hari ini pandai bersilat, nanti di akhirat akan dibungkam oleh Allah, sehingga tidak ada satu orang pun yang mulutnya bisa berbicara tatkala pada saat itu sedang dimintai pertanggungjawaban. Yang berbicara adalah tangan kita dan kaki kita menjadi saksinya. Mungkin kita berpikir, mana mungkin tangan bisa berbicara? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa berbicara tidaklah hanya benda yang punya mulut, dan yang punya mulut pun belum tentu bisa bicara. Kalau Allah mengizinkan suatu benda tanpa mulut berbicara, pasti dia akan bicara. Kalau Allah melarang mulut untuk bisa bicara, pasti mulut itu pun tak akan bisa bicara. Kita lihat hari ini, kita setiap hari memegang HP. Apa ada HP itu yang punya mulut, tapi ia bisa berbunyi, bisa bicara? Televisi yang tiap hari kita lihat di dalam rumah, apa ia punya mulut? Tidak sama sekali, tapi ia bisa berbicara. Di hari akhirat nanti, tangan kita yang tak punya mulut ini oleh Allah akan ditakdirkan untuk bisa bicara dan akan menyebutkan semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Bahkan dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa nanti di akhirat ada seorang laki-laki munafik yang ditanya oleh Allah, "Wahai laki-laki, bagaimana kamu?" Dia akan mengatakan dengan mulutnya, saat itu mulutnya masih bisa bicara, "Ya Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu yang beriman. Aku ini adalah hamba-Mu yang rajin sholat. Aku ini adalah hamba-Mu yang rajin zakat dan puasa. Dan aku senantiasa memuji-Mu." Mulutnya berbicara begitu, tapi hatinya tidak seperti itu. Dan Allah Maha Tahu. Maka Allah menyatakan, "Wahai laki-laki, sekarang juga akan aku datangkan saksi untukmu." Maka laki-laki itu berkata dengan sendirinya, "Siapakah yang akan menjadi saksiku?" Setelah ia berbicara semacam itu, mulutnya akan berbicara, ternyata mulutnya sudah bungkam, gak bisa bicara sama sekali. Mulutnya telah terkunci, dan pada saat itu pula seluruh anggota tubuhnya berbicara dengan lantang, mengakui kelakuannya sendiri.
Matanya berbicara, saya dulu pernah begini dan begitu. Telinganya berbicara, saya dulu begini dan begitu. Tangan, kaki, kemaluan, perut, semuanya mengakui perilaku-perilaku yang pernah dilakukan di muka bumi ini di hadapan Tuhan. Dan ia tidak bisa berbohong sama sekali. Mulutnya tak bisa untuk berbohong lagi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya dengan mengingat kematian, kita akan menjadi bertambah imannya, bertambah takwanya, dan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kehidupan dunia ini tidaklah lama. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kita di sana akan hidup selama-lamanya, kekal abadi, dan tidak akan pernah mati. Maka yang sangat pantas dicari adalah kebahagiaan akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.